kita akan membahas mengenai sistem gerak manusia, tepatnya yaitu sistem persendian dan sistem otot. Berikut merupakan kompetensi dasarnya. Dan berikut indikatornya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat dan menjadi barokah untuk kita semua. Amin. Di era pandemi kali ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi kesehatan, sehingga kita dapat belajar bersama walaupun dalam keadaan daring seperti ini ya. Untuk presensi pada pertemuan kali ini, silakan membuka grup WhatsApp ya dan mengisi link yang sudah disediakan. Ya adik-adik, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan bentuk tubuh yang sempurna seperti bentuk tubuh kita sekarang ini, karena kita dapat beraktivitas dan bergerak dengan baik. Di era pandemi seperti ini kan kita dituntut untuk berolahraga agar tubuh kita sehat jasmani dan rohani. Nah, bagaimana sih manusia dapat bergerak? Kemampuan bergerak pada manusia dikarenakan dengan adanya organ-organ pada tubuh manusia yang mendukung manusia tersebut untuk bergerak. Kerjasama organ-organ tersebut dikenal sebagai yaitu namanya sistem gerak. Sistem gerak tersebut meliputi apa saja? Ya, yang pertama yaitu ada tulang atau kerangka, yang kedua yaitu ada persendian, dan yang ketiga yaitu ada otot atau muskular. Kali ini kita akan mengulas terlebih dahulu materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai sistem gerak berupa rangka. Nah, tentunya kalian telah mengetahui apa saja fungsi dari rangka tersebut. Ya, untuk mengingatnya mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu memberikan bentuk dan ukuran pada tubuh kita. Nah, kalian juga sudah mengetahui kan bahwa tubuh kalian dan tubuh teman-teman kalian itu berbeda. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya rangka yang memberikan bentuk tubuh pada tubuh kalian. Selanjutnya yaitu rangka sebagai tempat melekatnya otot dan sebagai penyokong berat badan. Lalu rangka bekerja sebagai pengungkit, dan ini salah satu fungsi utama dari rangka yaitu melindungi organ-organ dalam dari tubuh manusia. Seperti otak kan kita dilindungi oleh tengkorak kan ya. Selanjutnya ada kayak paru-paru ini dilindungi oleh tulang rusuk kita. Selanjutnya yaitu ada rangka atau tulang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel imunitas atau sumsum tulang. Nah, selain itu rangka juga tempat menyimpan kalsium. Nah, di sini ada bagan dari rangka manusia itu. Mari kita pelajari sedikit. Pada gambar terdapat paling atas itu rangka manusia. Dibagi menjadi rangka aksial dan rangka apendikular. Pada rangka aksial yaitu terdapat tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Nah, dan rangka apendikular ini selanjutnya sebelum melanjutkan, kalian tentunya sudah mengetahui apa itu rangka apendikular. Rangka apendikular ini merupakan rangka atau tulang-tulang yang dapat bergerak ya, bergerak aktif terutama. Nah, pada rangka apendikular ini terdapat tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas yaitu apa saja? Nah, meliputi lengan kita, dari tangan, lengan bawah, dan lengan atas kita. Dan kaki juga merupakan tulang anggota gerak bawah, meliputi kaki kita, betis, dan paha kita. Selanjutnya yaitu ada ini, dilihat bagannya ada tulang.
tulang itu dibagi menjadi berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan bentuk tulangnya dulu. Nah, bentuk tulang terdapat tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang yang tidak beraturan. Nah, pada jenis tulang ini kita memiliki dua jenis tulang, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Nah, sekarang kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, yaitu sendi dan otot. Yang pertama kita akan bahas yaitu sendi. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui apa itu sendi? Ya, sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau penghubung antar tulang yang berfungsi untuk tulang kita agar dapat bergerak. Ya, fungsi lain dari sendi sendiri yaitu yang pertama seperti tadi, menghubungkan bagian-bagian tulang dalam sistem rangka, lalu memungkinkan untuk tulang tumbuh, lalu memungkinkan perubahan bentuk posisi tulang saat persalinan atau melahirkan. Nah, ini berfungsi banget bagi perempuan ya yang melahirkan. Selanjutnya yaitu ada memiliki variasi dalam struktur dan fungsinya. Dan selanjutnya fungsi sendiri yaitu memungkinkan tubuh untuk bergerak sebagai respon dari kontraksi otot. Nah, berdasarkan sifat geraknya nih, sendi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada sinartrosis atau sendi mati. Sendi mati ini tidak dapat menghasilkan gerakan ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti pada tengkorak kita. Nah, tengkorak kita ini pada persendian tulang-tulang dipersatukan oleh serabut jaringan ikat atau tulang rawan hialin. Nah, jadi tengkorak kita ini sebenarnya tidak utuh bulat seperti ini ya. Nah, di dalamnya itu ada seperti persendian. Jadi seperti kalau kalian ada melihat contoh tengkorak pasti ada bagian seperti retak-retak itu. Nah, itu sebenarnya merupakan dari sendi sinartrosis. Selanjutnya yaitu ada amfiartrosis atau yang biasa kita sebut yaitu sendi kaku. Nah, sendi kaku ini merupakan sendi yang berperan menghasilkan sedikit gerakan seperti yang terdapat pada sendi antara ruas-ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Nah, jadi gerakannya itu terbatas hanya sekedar menggeser sedikit seperti ketika kita bernafas. Nah, ketika kita bernafas, tulang-tulang ini, tulang-tulang rusuk kita akan mengembang. Nah, itu tugasnya dari sendi kaku atau amfiartrosis. Selanjutnya yaitu ada sendi diartrosis atau sendi gerak. Nah, sendi gerak ini yang merupakan membantu kita dalam bergerak aktif seperti berlari, menggerakkan tangan dalam bermain badminton dan yang lain-lain. Nah, sendi gerak ini merupakan sendi yang dapat bergerak bebas, seperti pada sendi gelang bahu dan gelang panggul, banyak sekali. Nah, berdasarkan arah geraknya, sendi diartrosis ini dibagi lagi. Nah, yang pertama yaitu ada sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang dimana gerakannya hanya satu arah. Nah, pada sendi engsel ini salah satu ujung sendinya yaitu berbentuk silinder. Sendi engsel itu terletak pada mana saja? Yang pertama pada siku kita. Nah, siku kita ini bergerak seperti engsel pintu kan ya, hanya satu arah. Nah, contoh lainnya yaitu terletak pada lutut kita. Sama saja fungsinya seperti siku kita untuk menekuk. Selanjutnya yaitu ada sendi pelana. Sendi pelana ini merupakan sendi yang hanya dapat bergerak dua arah dan berbentuk seperti pelana. Terletak pada mana saja? Terletak pada pangkal ibu jari dan telapak tangan. Sini. Pangkal ibu jari dan telapak tangan kita. Seperti ini gerakannya biasanya. Dua arah kan? Satu sini dan ke samping sini. Nah, itu sendi pelana. Selanjutnya yaitu ada sendi peluru. Sendi peluru ini merupakan jenis sendi yang dapat bergerak ke segala arah, di mana salah satu ujung tulang pada persendian ini berbentuk seperti mangkuk dan ujung tulang lainnya berbentuk bulat. Nah, jadi seperti ini. Ini sendi peluru ya. Nah, pada sendi ini contohnya terdapat pada tulang lengan atas dengan tulang gelang bahu. Nah, fungsinya yaitu menggerakkan kan
sendi peluru ini bergerak ke segala arah. Contoh gerakannya kan bisa ke atas, ke belakang. Nah, jadi bisa menggerakkan lengan kita ke segala arah seperti ini. Lalu ada sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang arah geraknya yaitu memutar. Nah, bentuk sendi putar adalah salah satu ujung tulangnya menjadi poros dan tulang lainnya mengitari ujung tulang yang menjadi poros tersebut. Nah, sendi putar menjadi penghubung antar tulang atlas dengan tulang tengkorak nih. Jadi tulang leher di sini dan tulang tengkorak kita. Selanjutnya yaitu ada sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang terletak pada pergelangan tangan di mana arah gerakannya menggeser. Bentuk sendi geser adalah ujung tulang berbentuk datar, di mana satu tulang menggeser di atas tulang yang lain. Nah, ini kan terletak di tulang pergelangan tangan. Nah, jadi di sini ini kan datar dengan yang di sini nih. Nah, gerakannya seperti ini. Lalu yang terakhir pada sendi ini yaitu ada sendi gulung. Nah, sendi gulung ini merupakan sendi yang memungkinkan gerakan berporos. Seperti apa sih gerakan berporos itu? Nah, seperti yang tadi pada sendi putar. Nah, bedanya pada sendi gulung ini gerakannya itu dua arah dan terbatas. Bentuk sendi gulung adalah salah satu ujung tulang berbentuk oval. Nah, contoh sendi gulung sendiri yaitu terdapat pada ujung telapak tangan di sini dan pada jari kita. Nah, jadi gerakannya itu seperti ini nih. Nah, di sini. Yang membantu kita untuk meremaskan tangan seperti ini. Nah, ini jadi ada. Nah, kalau di sini kan di ruas-ruas jari ini tuh sendi engsel ya, karena gerakannya hanya satu arah. Nah, kalau di sini itu sendi gulung. Nah, gerakannya kan kayak gini, bisa ke depan dan ke belakang, tapi gerakannya terbatas, hanya sebatas seperti ini. Nah, jadi di telapak tangan ada apa aja? Yang pertama di sini ada sendi geser. Mulai di sini ada sendi pelana ya, yang di sini. Nah, di sini ada sendi yang barusan yaitu merupakan sendi gulung. Nah, di sininya sendi engsel. Ya, materi selanjutnya yaitu adalah otot. Apa itu otot? Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengkerut. Nah, dan selanjutnya itu dapat berrelaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan menjadi lebih memendek, sedangkan pada saat relaksasi, otot akan memanjang. Pada tubuh manusia tersusun atas 35 sampai dengan 45% otot. Nah, aktivitas otot dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Nah, jadi kerja otot ini tergantung pada rangsangan ya dari sistem saraf tersendiri. Selanjutnya, fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif, yaitu jaringan-jaringan yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian lain di dalam tubuh, baik secara sadar maupun tidak sadar. Fungsi-fungsi lain dari otot antara lain yaitu otot berfungsi untuk mendukung tubuh agar dapat berdiri tegak, membantu mempertahankan postur tubuh. Lalu otot yang sehat juga dapat membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh sehingga secara keseluruhan otot dapat menentukan kekuatan tubuh. Lalu fungsi otot juga untuk menghasilkan panas yang didapat dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Panas ini digunakan untuk mengatur suhu tubuh agar proses-proses penting yang ada di dalam tubuh itu dapat berjalan dengan baik. Nah, apa aja otot yang ada di tubuh manusia? Ada 3. Yang pertama yaitu ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik atau otot rangka. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai otot polos. Apa itu otot polos? Otot polos merupakan otot yang terdiri dari sel-sel otot yang polos. Nah, ciri-ciri otot polos sendiri yaitu bentuknya itu gelondong, memanjang, dan jadi setiap ujungnya itu runcing ya. Memiliki satu buah inti sel yang terletak di bagian tengah.
tidak memiliki garis melintang. Nanti pada contoh-contoh berikutnya seperti pada otot jantung dan otot lurik itu memiliki garis melintang ya. Nah, selanjutnya otot polos ini bekerja di luar kesadaran. Jadi geraknya tuh refleks ya, bergerak secara dengan sendirinya. Selanjutnya otot polos itu juga mampu berkontraksi lama dan tidak cepat lelah. Bagian tubuh yang tersusun atas otot polos adalah otot dinding organ-organ tubuh bagian dalam seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Nah, selanjutnya yaitu ada otot jantung. Otot jantung ini jelas ya, terletaknya di jantung. Ciri-cirinya yaitu berbentuk memanjang, silindris, serta serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Jadi tiap percabangannya itu saling menyatu antar sel-sel yang lainnya. Nah, otot jantung ini memiliki banyak inti sel yang terletak di bagian tengah. Terdapat garis melintang. Nah, seperti yang tadi kan di otot polos ini tidak ada garis melintangnya. Nah, pada otot jantung ini ada. Selanjutnya memiliki diskus intercularis. Nah, diskus intercularis ini yaitu pertemuan dua buah sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop. Nah, nanti di contoh ini ada bagian yang gelap itu. Nah, bagian gelap itu merupakan diskus intercularis atau yang merupakan pertemuan dua buah sel. Jelas ya, sel otot jantung. Nah, selanjutnya otot jantung ini bekerja di luar kesadaran atau bergeraknya yaitu secara refleks. Kontraksinya bersifat kuat dan berirama. Seperti ketika otot jantung kan ketika memompa darah itu kan ya kerasa sendiri kan dep dep. Nah, kayak gitu. Jadi gerakannya berirama. Selanjutnya, nah ini antara serabut otot jantung terdapat cabang yang disebut dengan sistinum. Nah, jadi tiap percabangannya itu, nah itu disebut dengan sistinum. Nah, lalu pada otot jantung ini terdapat hanya di jantung ya. Otot jantung fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk membantu memompa darah, lalu membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Nah, selanjutnya yaitu membantu kerja dari organ jantung. Kegiatan yang dilakukan oleh otot jantung ini dipengaruhi oleh saraf otonom. Apa aja saraf otonom itu? Nah, yang pertama itu ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Setelah otot jantung ada apa? Ya, setelah otot jantung yaitu ada otot lurik atau otot rangka. Nah, otot rangka ini ciri-cirinya itu berbentuk memanjang, silindris, dan memiliki ujung yang tumpul atau seperti serabut. Nah, memiliki banyak inti sel yang letaknya di tepi. Jadi si inti selnya itu seperti pada contoh gambar di samping ini, yang bagian gelap itu, titik-titik itu, nah itu kan merupakan inti sel. Letaknya itu di samping serabut-serabutnya itu ya, di samping dari sel-sel otot luriknya itu. Lalu terdapat bagian melintang, garis melintang. Nah, ini seperti tadi kan di otot polos nggak ada. Nah, di otot jantung ada, dan di otot lurik juga atau otot rangka ini ada. Selanjutnya bekerja di dalam kesadaran manusia. Lalu ada yaitu kecepatan kontraksinya. Kecepatan kontraksi dari otot lurik ini sangat cepat ya. Jadi dia memanjang dan memendeknya itu sangat cepat dan mampu bekerja keras. Tetapi otot ini mudah lelah. Seperti kalian setelah mengangkat beban yang berat, nah itu pasti kalian ngerasa pegel-pegel. Nah, itu jadi otot lurik sendiri mudah lelah. Mengapa otot ini dinamakan otot lurik? Karena pada otot ini tampak daerah gelap dan terang. Nah, untuk daerah gelap sendiri seperti pada gambar di sini yang saya berikan. Nah, untuk daerah gelap sendiri ini
namanya yaitu aktin, dan daerah terang ini biasa disebut dengan miosin. Letaknya berselang-seling. Mengapa disebut juga otot rangka? Karena otot ini terdapat pada rangka manusia yang memungkinkan kita untuk bergerak. Nah, di mana saja otot lurik berada? Sebenarnya otot lurik ini di seluruh tubuh ada, karena otot lurik ini menempel pada bagian-bagian pada tulang atau pada rangka manusia ya. Nah, tetapi untuk bagian yang biasanya banyak terdapat otot lurik ini seperti di betis, di paha, nah di sini juga banyak, dan di dada. Nah, itu otot lurik. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara kerjanya atau sifat kerjanya, otot ini dibagi menjadi dua, yaitu sinergis dan antagonis. Yang pertama yaitu ada otot sinergis. Apa itu otot sinergis? Otot sinergis adalah kumpulan otot yang bekerja secara bersamaan. Artinya mereka akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersama-sama. Jadi gerakannya itu, jadi setiap otot itu atau tulang yang bergerak itu memiliki tujuan yang sama ya. Jadi gerakannya bersamaan. Contoh bagian tubuh yang memiliki otot sinergis nih. Yang pertama yaitu ada otot-otot tulang rusuk yang bekerja sama ketika kita menarik nafas. Nah, ketika kita menarik nafas, nah otot-otot tulang rusuk kita kan seperti yang tadi sudah saya bahas pada sendi kaku. Nah, ini akan mengembang, dan mengembangnya itu secara bersamaan. Lalu otot-otot pronator yang menimbulkan gerak pronasi seperti menelungkupkan telapak tangan atau saat tulang pengumpil dan tulang hasta berada dalam keadaan sejajar. Nah, jadi contoh posisi seperti ini. Nah, ini kan tulang pengumpil dan tulang hasta ada di lengan bawah. Ketika kita menelungkupkan seperti ini, gerakannya kan ini kan sama saja. Jadi otot yang ini bergerak bersamaan untuk menelungkupkan tangan. Lalu otot-otot supinator atau otot yang menyebabkan terjadinya gerakan seperti menelentangkan telapak tangan, dan ketika tulang hasta dan pengumpil berada dalam posisi menyilang. Nah, kalau tadi dari posisi seperti ini ke sini, nah untuk gerakan supinator ini dari gerakan menelungkup menjadi gerakan menengadahkan telapak tangan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu ada otot antagonis. Otot antagonis adalah dua buah otot yang bekerja saling berlawanan, yang artinya ketika satu otot berkontraksi maka otot lain berelaksasi atau sebaliknya. Nah, adik-adik kan sudah mengetahui apa itu otot antagonis. Ada macam-macam sebenarnya. Contohnya seperti tadi pada otot bisep dan otot tricep, yaitu ada gerakan meluruskan atau biasa disebut dengan ekstensor, dan gerakan membengkokkan atau biasa disebut dengan fleksor. Yang bekerja mana saja, yaitu ketika fleksor atau membengkokkan yang bekerja yaitu yang berkontraksi yaitu ada otot bisep, dan otot tricep kita berelaksasi, dan ketika diluruskan atau ekstensor, otot tricep kita berkontraksi dan bisep kita berelaksasi. Selanjutnya yaitu ada abduktor atau menjauhi badan, dan adduktor, gerakan mendekati badan. Contohnya itu terdapat pada gerakan tangan kita. Nah, kalau ketika kita lurus seperti ini, tangan kita dekat dengan badan kita, dan ketika kita gerakan lencang kanan seperti ini, tangan kita menjauhi badan kita. Selanjutnya ada lagi yaitu gerakan depresor dan gerakan aduktor. Gerakan depresor ini gerakan ke bawah dan aduktor itu ke atas. Contohnya itu pada gerak kepala menunduk dan menengadah, atau bisa kita nenggak ya, biasa dibilangnya. Nah, gerakan menunduk ini kan seperti ini. Nah, gerakan menunduk ini merupakan gerakan ke bawah atau gerakan depresor, dan seperti ini menengadah yaitu gerakan aduktor. Nah, yang terakhir yaitu ada supinator dan pronator. Nah, gerakan ini juga sebenarnya ada di otot sinergis yang tadi. Nah, karena ini gerakannya berlawanan juga, yang seperti tadi supinator ini seperti ini dan ini pronator. Nah, ini kan gerakannya berlawanan.
dari gerakan menelungkup seperti ini ke gerakan menengadah seperti ini atau nampan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ya, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, mari kita sedikit mengulas materi yang tadi kita bahas. Yang pertama yaitu ada sendi. Apa itu sendi? Sendi mudahnya seperti ini. Sendi merupakan tempat penghubung antar tulang yang membuat tubuh kita dapat bergerak. Nah, berdasarkan sifat geraknya, sendi dibagi menjadi berapa? Sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada sinartrosis atau sendi mati, terletak di mana? Ya, terletak di tulang tengkorak kita. Selanjutnya yaitu ada amfiartrosis. Amfiartrosis merupakan sendi kaku, terletak pada ruas-ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada sendi diartrosis atau sendi gerak. Nah, berdasarkan arah geraknya, sendi gerak kita dibagi menjadi 6. Apa saja? Yang pertama yaitu ada sendi engsel. Nah, sendi engsel ini merupakan sendi yang hanya memiliki satu arah gerak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, terletak pada siku kita ya. Nah, ini hanya satu arah gerak. Pada kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan ini seperti contoh mengangkat barang seperti ini nih. Nah, mengangkat barang seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan sendi engsel. Selanjutnya itu ada sendi pelana. Sendi pelana itu sendi yang memungkinkan dua arah gerakan. Contohnya terletak pada jempol kita, telapak tangan dan ujung pangkal ibu jari. Nah, contoh gerakannya seperti ini. 1 dan kanan kiri 2. Nah, ini biasanya kan kalau kalian joget kan gerakin jempol kayak gini di sehari-hari. Nah, ini menggunakan sendi pelana. Selanjutnya itu ada sendi peluru. Sendi peluru itu terletak di bahu kita. Nah, penghubung antar tulang lengan atas dengan tulang bahu dan juga di paha kita dan tulang panggul kita. Nah, biasa gerakannya seperti ini kan, gerakannya memutar ke segala arah. Nah, kita kalau berolahraga atau melakukan peregangan biasanya menggunakan tulang bahu kita. Nah, selanjutnya yaitu ada sendi putar. Sendi putar ini terletak di mana? Yaitu di tulang leher kita yang bertemu dengan tulang tengkorak kita. Nah, gerakannya memutar. Ketika kalian menggelengkan kepala atau menganggukkan kepala itu menggunakan juga sendi putar. Nah, selanjutnya yaitu ada sendi geser. Sendi geser yaitu sendi yang gerakannya itu menggeser di atas tulang lain. Nah, letaknya di mana? Di sini nih. Di pergelangan tangan kita dan di pergelangan kaki kita contohnya. Nah, ini gerakannya seperti ini. Di kehidupan sehari-hari juga sering kita gunakan sendi geser ini, contohnya untuk menulis. Nah, jika di sini ada sendi geser, di sini ada sendi pelana, di sini ada yang terakhir yaitu sendi gulung. Sendi gulung ini merupakan sendi yang memiliki dua arah gerak tapi gerakannya terbatas. Contohnya ketika kita mengepalkan tangan. Nah, jadi ketika kita menulis, mana saja yang bergerak. Nah, di sini ada sendi peluru, di sini ada sendi engsel, di sini ada sendi geser, di sini ada sendi pelana, sendi gulung, dan di sini sendi engsel. Jadi ketika kita menulis sendi apa yang kita gunakan, nah kalian jadi udah tahu apa saja sih sendi-sendi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, selanjutnya pindah ke otot. Otot merupakan bagian dari jaringan tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan tulang dan sendi. Nah, otot dibagi menjadi berapa? Yang pertama ada otot polos yang terletak contohnya itu pada usus kita. Yang kedua ada otot jantung yang terletak di jantung dan otot lurik yang terletak pada seluruh kerangka manusia. Tugas kalian pada pertemuan kali ini yaitu buatlah video peragaan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan sendi dan otot. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.